ini cerita diambil dari Wattpad. Ya. Banyak orang bilang ini tahta tertinggi Wattpad. Oh ya? Jadi udah ditunggu sampai udah hampir 5-6 tahun ya. Ya. Cerita ini Galaxy agak bingung menyimbangkan antara Rafispa, percintaan, dan masalah keluarga. Dan jalannya cerita dia harus kayak pilih yang mana, apa yang penting buat dia. Jadi kayak pencarian jati dirinya si Galaxy ini. Kejora ini kan anak paskibra juga. Iya, iya. Sedangkan maksudnya aku pernah ikut paskibra tapi mungkin nggak seproper itu gitu. Jadi ketika bergabung di film Galaxy aku harus belajar lagi gitu caranya supaya terlihat meyakinkan. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi barengan sama gue Nandika pastinya di Breakdown Bros Podcast episode 79 It's Nothing But Movies. Kali ini kita kedatangan 3 aktor dan aktris muda yang memerankan film terbaru mereka berjudul Galaxy. Selamat datang Mawar Eva Diong, Zul Panjul, dan juga Brian Domani lagi. Lagi-lagi Brian Domani. Lagi-lagi Brian Domani, tapi karakternya beda guys. Iya. Brian Domani lagi. Karakter beda, tolong. Pokoknya tuh ada di kolom komentar Kincir tuh selalu ada tuh Brian Domani sama Lutesia. Itu udah langganan. Di konten ini udah langganan. Terakhir ketika berhenti di sini, kita terakhir ketemu Virgo and the Sparkling sama Zara ya. Iya. Sama aku juga, Virgo juga ada juga. Iya, Ada dua Brian kali. lagi. 2 kali ya. Lu mah ada mulu udah, tenang. Oh, iya. Tenang. Sebenarnya saya hostnya, saya pemilik saham di acara ini. Kincir. Tapi nggak ngasih tahu kalian aja. Oke. Zul Panjul, selamat datang di podcast Breakdown Bros. Thank you udah datang ya. Terima kasih. Film pertama dia loh. Selamat. Film pertama dia di Galaxy. Oh ya? Yes. Film pertama lu? Yes, makanya pertama kesini. Oh. Karena pertama film. Gokil. Aku manggilnya Zul aja berarti ya? Zula ya. Tadi ada Zulian. nama panggung Robert. Robert Zulian. boleh, Steven boleh, pokoknya yang bule-bule boleh. Gim- Gil Bedro boleh. Oke, Galaxy, weh baju keren banget ya. Iya. Dengan font ungu-ungu ya. Galaxy, Ungu-ungu Galaxy pink, doang ya. ya judulnya? Iya, Galaxy. Galaxy itu sudah jelas adalah nama karakter yang dijadikan judul film. Betul. Yes. Aldebaran Galaxy namanya. Galaxy Aldebaran. Galaxy Aldebaran, dia berangkat sama Brian Domani. Iya. Apa Galaxy ini sebenarnya ceritanya, Brian? Boleh di-spill sedikit? Jadi ceritanya itu geng, aku mau bilang geng motor ya, soalnya kita pada akhirnya buat film nggak geng motor, lebih kayak penjaga sekolah. Penjaga Jadi sekolah? penjaga sekolah, pentolan sekolah gitu ya. Kalau Bukan ada security apa-apa. ya? Bukan security ya. Maksudnya kalau ada yang mau berantem atau ngisengin orang-orang sekolah Ganesha ini SMA, yang maju duluan tuh kita. Oh. Rafispa, grup nama Rafispa ada Galaxy, Nyong, Septihan, Jordan, Guntur, Oji, Oji, Bams. Jadi 7 pilar ini. Oke. 7 pilar ini ya, dan ini cerita diambil dari Wattpad. Ya. Banyak orang bilang ini tahta tertinggi Wattpad. Oh ya? Jadi udah ditunggu sampai udah hampir 5-6 tahun ya, Ya. cerita ini. Oh. Iya. Zul sebagai apa di sini? Nyong. Nyong. Kalau Iya. Mawar? Aku sebagai kejora. Kejora. Ya, dan akhirnya di 7 pilar ini si Galaxy bertemu dengan anak paskibra yang diperankan oleh Mawar yang bernama Kejora. Yang awalnya lumayan ngeselin tapi jadi ya ada percikan-percikan cinta Love di antara crush-nya. mereka. Iya. Dan konfliknya mulai dari sana. Oke. Di mana Galaxy agak bingung menyimbangkan antara Rafispa, percintaan, dan masalah keluarga. Dan jalannya cerita dia harus kayak pilih yang mana, apa yang penting buat dia. Jadi kayak pencarian jati dirinya si Galaxy ini. Ya. Aku boleh bilang nggak sih kalau ini zona nyaman film kalian banget, Galaxy ini dalam segi story? Enggak juga sih. Jauh ya. Lumayan berat. Lumayan berat. Sebenarnya skripnya berat banget. Ya gimana Soalnya- tuh? Awal mula baca skripnya tuh lu ngebayanginnya gimana, Brian? Soalnya, jadi kenapa kita dibilang 7 anak Rafispa ini kenapa kayak keluarga kedua? Oke. Karena kayak keluarga sesungguhnya, soalnya kita semua tuh punya masalah di rumah kita. Ada father issues dan segala, yang dimana juga masalah Galaxy dengan papanya lumayan berat. Lumayan berat banget. Dan makanya kita, karena keluarga kita nggak bisa dibuat jadi keluarga, akhirnya kita membuat geng ini namanya Rafispa. Keluarga kita. Oke. Jadi itu yang dibawa di belakang kenapa Galaxy menjadi galak, kenapa Galaxy seperti itu, kenapa Nyong, Jordan semua seperti itu, karena ada cerita di belakangnya. Dan di sini lagi fokus ke si Galaxy. 7 pilar ini semua 7-7-nya emang ada fans-fansnya mampus gila-gilaan. Seriusan, every single karakter, bukan Galaxy doang yang sini. 7-7-nya semua Mereka seimbang. punya followers banyak di Instagram. Iya. Alter-alternya tuh kayak Alter-alternya di satu persatu tuh ada semua. Segitu ditunggunya. Wow. Kalau Yesaya Abraham itu sebagai siapa ya? Septihan. Septihan, wah dia apalagi Septihan tuh ceritanya si ganteng, si cool, Si kayak Raya, jadi kayak fansnya kayak wah paling Iya. banyak. Oh gitu. Oke. Kalau Mawar sendiri sebagai Kejora,
apakah ini adalah project yang menurut Mawar menantang, beda dari yang lain, atau balik lagi ke zona nyaman dan menurut lo ini adalah field gue nih, kayaknya gue udah jago banget main film kayak gini. Jadi kalau Ringan lah ini buat Mawar Eva De Jong mah. Ide, keren. enggak kalau Kejora ini Tapi gitu kayak. kalau Kejora ini menurut aku tuh karakter yang menantang banget sih. Jadi kan Kejora ini kan anak paskibra juga. Iya, iya. Sedangkan maksudnya aku pernah ikut paskibra tapi mungkin nggak seproper itu gitu. Jadi ketika bergabung di film Galaxy aku harus belajar lagi gitu caranya supaya terlihat meyakinkan. Terus juga sebagai Mawar yang sekarang mungkin cara pandangnya menghadapi sesuatu kan berbeda dengan cara Mawar mandang sesuatu waktu dia masih SMA gitu. Betul, Jadi betul, kadang-kadang kayak kok Kejora ngadepinnya gini sih, kayaknya kurang masuk akal deh. Tapi kayak harus inget lagi ini dia masih SMA loh gitu. Dan jadi itu sih. Satu hal yang mungkin buat kita berdua juga, zona nyaman itu agak susah soalnya cerita seperti ini mungkin ada beberapa yang mirip. Kita bisa bilang Ya, ada beberapa betul. film yang mirip seperti kita. Jadi PR-nya kita semua di sini mencoba membuatnya beda supaya nggak template sama Ya. semua gitu. Itu PR-nya PR tuh banget sih. pertama nggak mau membedakan jauh dari Wattpad-nya, Oke. tapi juga mau menambahkan sesuatu. Iya, iya. Itu yang buat kita Kejora, Nyong, Ya. semua Rafispa semua itu. Karena itu kan yang fanbase-nya banyak, ketika nanti Iya. filmnya jadi terus pada Wah, kecewa kan wah, mampus pas nggak sih lo? Pas awal Dari cast, awal rilis dari awal cast. cast ini udah, waduh, kita baru rilis aja udah reach-nya sampai berjuta-juta gitu. Anjir. Segitu dan langsung kayak, no, aku nggak pakai Twitter aja, aku inget banget Megan ngomong ke aku, kalian jangan buka Twitter dulu ya. Soalnya kenapa nih? Ya biasalah banyak yang mungkin nggak setuju, namanya juga Wattpad itu Iya, ya, iya, iya, normal iya, lah. iya. Itu emang bagian dari kerjaannya. Jadi kayak, oke sip, aku nggak buka sosial media dulu. Takut ya? Takut Iya. semuanya. Tapi Nyong the best sih. Nyong, Apa gimana tuh? Nyong? Iya ya. Oh iya, yo. Gimana Nyong? Jadi beradu akting sama dua pasang kekasih yang wah gini gila banget sih Wah ini. seru banget lah. Brando Mani, Mawar Eva kayak aktor yang luar biasa. Aduh. Akhirnya saya bermain bareng sama mereka kayak jadi kayak. Ini sebelumnya tadi dia minta transferan beberapa Iya. digit. Oh, oke. Supaya ngomongnya benar gitu. Oke, oke, oke. Mereka keren Kita bagian banget, Iya. merangkul. Lu setiap ngomong pujian nambah 50.000. Iya. Iya. Oke, boleh nanti rekeningnya share ke Ganteng, gua juga. cantik. 100. Maksudnya kan ini kan project pertama ya, berarti Iya. film pertama. Sebelumnya tuh main di Gue sinetron. lebih atau- sinetron ya. sinetron. Sinetron. Pertama kali aku ketemu dia dari sinetron. Di sinetron. Kita main sinetron anak jalanan. Nah, itu Anak tuh. motor juga. Cuma Iya. kita nggak deket sih dulu ya. Nggak, dia sombong dulu. Enggak dong, kita beda geng dulu. Berarti So- lu beda circle sama Brian. Beda circle, dia kayak circle di sini kan, kita kan. Iya, iya. Apaan gue callingan nggak ada setiap hari, lu setiap hari callingan nggak ada. Nah, pertama kali masuk dunia entertain itu langsung dapet sinetron kan cuan berarti. Wah itu bukan pertama kali ya. Iya. Gue tuh lumayan panjang juga perjalanannya kayak dari jadi sedih. Jangan. Enggak dari awal tuh dulu lulus SMA langsung ke Jakarta emang pengen jadi artis. Asal dari mana? Dari Jepara. Pengen jadi apa? Artis. Jadi artis. Oh, Pengen bener. gitu, pengen masuk TV. Iya, terus gimana? Udah, ya Sur? dari awal ya seadanya aja kayak ngelaluin dari awal casting, figuran juga. Penonton bayaran juga pernah gue. Jadi apapun gue laluin kayak akhirnya iklan, sinetron gitu sih. Jadi menuju sinetron tuh juga waktu yang lama juga. Dan di sinetron juga bukan yang gimana-gimana juga ya. Gue juga ya Tapi berentau lah. bersyukur gua sih, jadi. ketemu baik link ya. Iya, iya, maksudnya kan kalau pertama kali casting kan pasti kan ngerasain dong ditolaknya terus Wah itu mah bahkan udah ada jadi dia makanan sehari-hari ya. ditolak. tipu-tipuannya kan awal-awal. Wah, iya. wah, tipu-tipuannya. Iya dong. Tipuan, iya benar-benar. Jangan dia banyak banget yang merasakan itu, tapi sekarang kayaknya udah lumayan lebih ini ya, lebih proper ya dibanding Iya, dulu iya. ya. Kalau dulu Soalnya kayak- sekarang ada lindungan dari sosial media, jadi kalau ada apa-apa tinggal posting di sosial media. Iya, zaman itu nggak ada. Dan ya. lebih bisa ngecek kalau sekarang. Kalau dulu kan kayak, ayo casting buka, open gitu. Bayar casting juga ada juga banyak. Ngantri 2 jam, ya. Mending kadang-kadang direkam kameranya, kadang-kadang nggak direkam. Iya, tiba banget itu. casting nunggu tiba-tiba pas kita udah ada jadwal jamnya ada yang masuk lagi tiba-tiba Iya, baru datang bener. ya kan. Terus casting udah kayak, hai kok kameranya nggak nyala, merah-merahnya gitu. Iya, benar. Dan biasanya kalau ada orang pentolan mereka tuh tiba-tiba masuk aja terus cabut kayak. Iya itu bener, ngalamin juga sih. Terus yang sakit hati kayak pas habis casting terus kita minta masukan kan. Bang tadi masukannya apa ya? Udah bagus. Kok nggak ada Udah polling? bagus. Kok nggak ada Di polling kan, calling Tan? kalau bagus gitu. Oke, berarti dapatlah sinetron pertama judulnya Dulu Putih Abu-Abu deh. Gitu. Putih Abu-Abu. Putih abu-abu dulu. Kayak tapi kayak 5 episode gitu. Gua ini Kamu guest juga star mau, dulu Wan? Putih abu-abu. Jadi kayak gue cuma 5 episode gitu terus kayak udah Oh. terus tamat. Terus akhirnya ya FTV sinetron di screen Jadi time bungkus gitu. gara-gara lu. Iya juga ya. Gue masuk untuk membungkus. Nggak gue banget. masuk, terus nggak di calling lagi. Itu yang tepat.
Udah terus kayak akhirnya ada Anak Jalanan, Anak Oke. Langit gitu-gitu lah. Yang pecahnya di Zulpanjul namanya langsung mencuat di Anak Langit dong pasti. Iya, Anak Jalanan lah. Anak Jalanan. Langit, Karena Anak emang itu Jalanan. sinetron yang fenomenal kan lumayan. Iya, Walaupun bukan peran yang kayak lead-nya tapi lumayan dapat exposure yang bagus gitu. Nyaman gak pertama kali dapat sinetron? Oh ini adalah masa depanku. Nyaman dong, senang sekali saya. Kayak gitu. Party setiap hari lu ya? Allahu Akbar, si Party. Dan sekarang udah dapat film, perbedaannya gimana menurut lo? Kalau masalah milih dan mempertimbangkan belum ya, kayak sekarang kayak dapat film nih, alhamdulillah gitu kan. Dan dapat film pertama juga film yang IP-nya lumayan besar, jadi kayak bersyukur banget. Keren. Tuh. Keren. Langsung sama Mawar sama Brian kan berarti followers langsung tas naik kan. Amin. Amin. Dan deg-degannya luar biasa sih pas take awal-awal. Gimana tuh kayak gimana ceritain dong, Zul. deg gitu. Tag awal adegannya apa? Untungnya take awal waktu gue deg-degan tuh scene-nya yang scene berat emang harus tegang gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Dipakai deg-degannya. Pakai deg-degannya gitu. Pas pertama reading sama mereka, kesulitan nggak bangun chemistry atau... Enggak sih, mereka welcome banget sih. Ini nggak usah bayar ya, ini serius. Gue pengen nanya first impression. First impression Zul ketemu Mawar sama Brian sama Mawar ketemu Zul. Awalnya gimana? Di bayangan kalian Zul tuh orangnya gimana sih? Kalau aku sih udah tahu Zul dari Anak Jalanan ya. Jadi aku nggak terlalu jauh-jauh. Soalnya dulu kan emang orang yang open dan emang ada waktu buat ngobrol aja. Terus first impression ketemu Zul kayak nggak berubah-berubah nih orang. Sama aja udah jeda berapa tahun kita nggak ketemu ya tuh? Ada kali 6 tahun ya. Nanti nggak berubah-berubah nih orang, awet muda emang. Dan enaknya Zul juga orangnya nggak tertutup. Jadi Iya, emang iya. pas kita kebuka ya ngobrol-ngobrol ngalir aja gitu langsung. Oke. Ya padahal gue introvert banget. Ya si introvert banget itu. Mawar pertama kali ketemu Pertama Zul. kali ketemu Kak Zul. Langsung ketawa nggak? Lucu kocak banget gitu. Nggak gitu ya, Mal. Langsung kayak Kak Zul ini kayak yang paling nyambung ngobrol sama semuanya nih. Iya. Dia icebreaker Dia kita semua. icebreaker semuanya. Tebak zodiaknya apa? Lu tahu nggak Mawar? Zodiak Belum dia tahu apa? lagi, belum tahu. Tebak. Virgo, Libra. Iya. Virgo. Wih, keren langsung dijawab. Emang ini podcast zodiak, Bro. Langsung dijawab. Enggak, soalnya dia mau Virgo. nyambungin karena dia Libra. Dia bilang, oke, aku asik, artinya orang-orang di tengah-tengah itu asik juga. Oh, Antara dikait-kaitin. Libra, Virgo, kan deket-deket ya tanggalnya ya, Bukan maksudnya kayak gitu. kakak aku Virgo. Oh iya, Oke, sih. nebaknya gitu doang. Oke, sekarang Zul. Gue penasaran banget first impression lo ketika pertama kali bertemu dengan Brian dan juga Mawar. Brian berarti pas project sebelumnya, pas Iya. ini berarti Mawar. Kalau Brian nih yang di sini gue kaget sih justru. Kenapa? Karena dia beda banget sama dulu. Dulu tuh waktu lo masih muda kan dulu kita ketemu. Iya. Masih Sekarang- kecil, masih Oh. kecil. 2015 sih, 15 ya, 14. Iya gitu. Lu berapa emang umur lo? Jangan ditanya. NDA, nggak bisa. Nggak bisa ditanya. NDA, ntar gue jelasin kenapa. Tapi masih muda. Oke, Terus, siap masih muda. Terus Dulu tuh Brian tuh kayak aktif gitu kan, kayak ya ngomongnya kayak lumayan banyak gitu. Tapi kalau pas ketemu sekarang tuh kayak wah kalem banget, dewasa banget, beda Iya, banget. iya, Terus iya. ngomongnya kayak yang penting-penting doang gitu. berarti sekian banyak project hasilnya seperti ini. Seperti ini. Iya, Oh, salah satu stresnya yang oke. membuat saya terpuruk ya. Tapi kita ngucapin happy birthday dulu dong buat Happy Brian. birthday Brian. Happy birthday Brian. Brian kemarin gue ngeliat di story dapat kado apa tuh Brian sama dari orang tua. Dapat Dari ini, bokap. dapat Lucu banget ya. pisau-pisaunya dia. Jadi itu kumpulan pisau selama 35 tahun, 35 years. Makanya aku segitu kagetnya. Baik orang tuh nggak ngerti, kok pisau dong? Enggak, itu jadi dari pisau pertama papa sampai pisau-pisau beberapa pisau dia pilihin buat aku. 35 tahun. 35 tahun. Makanya lu kayak gila, Iya. lu nggak bisa ngomong apa-apa Itu kayak pas dikasih mobil bekas papa gitu jatuhnya. Sampai masuk ke media kan, Brian Domani dikasih kado unik kayak katanya kan. di Mereka pada headline-nya. bingung, itu alat memahat. Gue bilang, alat memahat? Bukan dong. Gue juga bingung apaan itu ya. Tapi memang arti pisau kalau dalam kehidupan lu tuh sangat amat meaningful. Bukan arti pisaunya dong. Apanya dong? Abang ganteng. itu apa namanya kan secara tidak langsung itu kayak hal kesayangan dia yang dia pakai setiap hari. Oh iya, benar. Yang dia rawat supaya nggak berkarat, yang dia tajamin pakai tangan dia sendiri. Akhirnya dikasih ke aku gitu. Ya itu pisau tuh nggak boleh asal dicuci. Ada pisau yang khusus buat barang-barang asid, ada yang khusus buat daging, ada yang khusus nggak boleh diganti-ganti. Soalnya biar lama tuh gara-gara itu. Suka masak berarti ya, Brian? Suka. Gila. Enak. Enak masakannya, Brian? Lagi dong, Bray. Apa pas lu apa Masakin apa barbecue sama ya? dia emang? Barbecue, terus Barbecue. ada ayam. Aku just made them roasted chicken and sama steak doang. Dari bokap lu sih ya, soalnya kan
Emang dari kecil bantuin terus. Iya, bagus banget. Lanjut Oke, Ya, nggak apa-apa. mawar. Enggak, ini kayak lagi seru banget ngomongin pisau tahu. Lebih seru kayaknya nih kita ngomongin pisau. Emang pas pertama lo dapat kado itu lo ada wish nggak buat tahun ini? Enggak, Lo- sama sekali sama aku nggak ada nggak wish apa-apa di tahun ini. Udah senang sama apa yang aku punya sekarang. Mantep. Keren. Sekarang kita ke Mawar Eva Diong. Sekarang Mawar. Kita terakhir bertemu di Virgo and the Sparklings. Virgo and the Sparklings. Peran lo itu sebagai Carmine, Iya. yang dimana gue ngeliat ini beda banget. Keren, udah nonton Seperti belum? Mawar. Nonton gua. Wes, Keren. keren. Kasih transfer lagi. Tapi emang bagus banget kayak Mawar bisa begitu gitu. Itu sekarang memerankan peran yang beda lagi. Gimana transisi lo ketika memerankan karakter yang beda banget nih dari film sebelumnya? Jadi untuk project ini kita ada reading 1 bulan sama Oke. semua teman-teman. Terus juga aku punya 2 sahabat di sini, Lala dan Jihan. Itu kita banyak ngobrol juga karena kan kurang lebih itu ceritanya keputusannya Kejora ini sangat-sangat dipengaruhi oleh kedua sahabatnya. Iya. Gitu. Dia kan juga anak paskibra di sini. Terus juga kita tuh sama banget sih menurut aku. Jadi kayak marahnya tuh kita tuh nangis. Bukan Marahnya kayak, nangis "Wah," tuh gimana? gitu. Jadi kayak kalau dia marah, kesel, itu dia malah nangis. Hmm. Bukan yang kayak jadi kalau misalnya dia marah sama orang, dia memberanikan diri buat marah, tapi dalam hatinya kayak mau nangis gitu. Itu cukup sulit sih, karena kayak gimana bisa jadiin Kejora ini jadi sesuai dengan apa yang ada di skripnya pada saat itu gitu. Tapi aslinya lo kalau marah emang pelampiasannya dulu sih, Kak. nangis Iya, juga? baru kayak ngomong. Emang nggak bisa tipikal yang marah langsung to the point ke orangnya kalau gue nggak suka nih bla bla? Enggak. Mawar video nggak bisa. Kenapa? Mikir dulu gitu. Gak enakan. Ini Mawar such a sweet girl sampai kalau orangnya salah, dia nggak mau orang itu rasa bersalah gitu. Iya. Oh, gue ngerti. Iya. Lu nggak enakan banget ngomong sama orang ya kalau misalkan emang maksudnya ada sesuatu yang lu pendam gitu, tapi lu nggak bisa ngucapin ya, jadi pelampiasannya malah lu Nyari nangis. dulu sih, kayak nyari cara ngomongnya tuh. Nyarinya sampai berapa hari terus ya udahlah, nggak usah deh nggak jadi Sampai lupa. Itu bukan nyari sih, lebih tepatnya lu melupakan hal yang sebenarnya penting tapi ya udahlah Dan ya kalau gitu. contoh dia ngomong nih, gini nih, terus habis itu pasti nanya, tadi aku terlalu keras nggak sih? Gimana ya gini kayak gitu. Overthinking ya? Iya. Lumayan. Mawar overthinking the young namanya dia. Berat juga ya. Jadi middle name ya. Mawar overthinking dia. Jangan gitu dong. Aja gitu. Tapi untuk kalau memerankan peran gitu atau lagi syuting segala macam, itu mengganggu nggak sih emotional feelings yang emang lu harus melampiaskan, tapi sebenarnya lu suka mendam sesuatu gitu pas lu kalau baca skrip segala macam. Enggak sih Kak, Enggak. karena memang aku selalu posisikan kalau misalnya di set tuh sebagai karakternya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin aku lupain gimana cara Mawar menghadapi ini gitu. Terus ketika udah selesai take juga kayak ya dilupain apa yang nggak langsung lupa sih memang, cuma kayak mencoba untuk lupain apa yang terjadi sebelumnya, tapi nggak pernah sampai ke bawah gitu. Tapi buat sih. kamu jadi sense of relief nggak sih buat adegan-adegan kamu? Iya. Soalnya jujur kamu udah nonton beberapa film itu nggak sih yang kayak Udah nonton. Betina dan segala. Nonton yang Iya. terakhir Teman Tapi Menikah nonton juga. Iya. Itu kan juga emotional feelings-nya gila ya. Yang orang selalu setiap kali kerja sama Mawar selalu kayak Mawar kalau depan kamera kayak gini ya, meledak banget kan soalnya. Oh, lu bisa langsung switch gitu. Enggak Kak. Enggak. Tiba-tiba beneran langsung nggak. kayak action, dot. Enggak. Kamu tipikal yang harus tenang Aku dulu diem ya. dulu sih, Diem dulu kayak ya. dengerin lagu. Jadi kayak aku belajar dari seorang Brian, dia punya playlist Iya buat dong. karakter. Kalian lucu banget sih berdua, aduh. Jadi dia bikin playlist buat karakternya kan. Nah, aku kayak terinspirasi lah dari dia. Akhirnya aku bikin playlist buat Kejora, buat karakter-karakter aku sebelumnya, buat Carmine, terus juga di film Puisi Cinta yang Membunuh juga ada playlistnya sendiri. Jadi kayak buat mood tertentu tuh ada yang lagu yang ini yang cocok. gitu. Apa-apa, boleh tahu lagunya apa? Playlist Kayak kamu? kalau Kejora ini kayak lebih banyak Olivia Rodrigo ya, karena dia masih muda juga. Oh, belum. Olivia Kira-kira Rodrigo. Ciki gondang dia. Iya, katanya Kini Ciki gondang gondang dia. Kok gondang dia? Oke, berarti itu caranya Johnny Depp. Cara Johnny Johnny Depp Depp. melakukan itu kan. Pas Apa tuh? pertama di Alice in Wonderland dia ngelakuin karakternya dia pakai playlist gitu. Aku nggak tahu itu. Iya. Oke. Berarti ini adalah film keberapa, War? Wah, Banyak ya? Banyak banget film kayaknya kamu? ke lebih dari 5 sih kayaknya Kak. Lebih dari 5. Iya. Kayaknya itu merendahkan Kayaknya- diri buat kayak iya. lebih dari beberapa deh. Lebih dari Nggak ada 10 lebih kan dari sih? lebih. Kayak kurang dari 10 tapi. 11. Iya. Udah berapa berarti? Coba sambil ngomong aku Coba ngitungin. kita hitung. Enggak, kamu sambil ngobrol aku Oh, iya, ngitungin. oke. Kita ngomongin apa sekarang? Yang ngomongin ini film Ngitung kamu. film kamu. Hitung film kamu. Oke. dulu. Serendipity. Serendipity, Promise kamu ikutin. Promise, Promise. London Love Story 2, Bumi Manusia. Bumi Manusia. TTM. Tumbal, TTM, Wah, gila banyak banget. Sin, Sen. Ada Puisi Cinta, Cinta.
Betina, ada 2 film yang belum keluar. Buya Hamka. Buya Hamka. Miracle. Lebih Wah, kan lebih ya. banyak banget. Lebih. Kamu tuh yang tipikal picky nggak sih kalau milih film tuh Mawar? Milih project gitu? Kalau aku sendiri lumayan ngeliat skripnya sih. Jadi kayak yang paling pertama jadi penentunya itu skripnya, terus juga karakternya, terus juga aku bakal kerja sama siapa aja gitu. Itu menarik sih. Sebenarnya kalau yang kerja sama siapa aja itu supaya tahu Environment-nya kayak lebih apa ya, kepo aja sih sebenarnya, bukan yang kayak gimana gitu. Kayak pasti seneng banget kalau ketemu orang baru, pasti belajar banyak hal baru juga kalau dari ketemu dengan tim yang baru gitu. Kayak misalnya dikabarin kan waktu Galaxy, mainnya sama Brian lagi, wah gitu. Lebih ke situ. Oh, lebih ke situ. Kirain brand lagi. Ah, dia lagi. Tapi itu baik orang pikir kayak kita selalu main bareng, enggak juga. Kita Iya, emang selalu di project satu yang bareng tapi enggak berdua. Iya. Contoh apa ngomong? Virgo, aku sama Zara pacarannya. Iya benar. Miracle, aku jadi omnya dia. Iya benar. Iya kan? Iya, Ini iya, film baru kedua kita yang dipasangin. dipasangin. Sin sama ini. Bumi Manusia dia sama Iqbal. Iya benar. Ya udah. Iya, benar. Iya benar. Yang dipasangin baru ini. Iya, ya. baru pasang ini. Gitu. Tapi kalian dynamic duo lah, maksudnya kalau orang Amin. lihat Brian ya pasti langsung ingetnya Mawar juga, begitu juga sebaliknya kan, ya kan. Next habis ini lihat Brian ingetin Ingat Zul ke juga. Zul. Nah, langsung kalau mau project paketan harganya. Bisa. Boleh, Bre? Paket bundling gitu ya. Serius banget tuh kayak, boleh Brian? Brian, bonus panjul. Oke, Zul, emang kalau misalkan di set gitu, environment tuh buat lo tuh ini nggak sih, mempengaruhi kualitas acting lo nggak sih? Environment ke teman-teman, terus sutradara, terus lawan main segala macam itu mempengaruhi lo nggak? Banget sih kalau buat gue. Gue tuh orangnya gampang tertekan ya sebenarnya. Jadi kalau lingkungannya tuh kayak mengintimidasi, gue bakal nggak enak mainnya juga. Tapi kemarin bersyukurnya saling support, jadi kayak enak mainnya gitu. Emang kalau misalkan misalkan ada project yang datang, terus pemainnya dikasih tahu bla 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 bla, aku nggak tahu ya, cuman aku pengen nanya, kepo banget. Terus misalkan ada pemain yang, menurut gua kayak nggak nyambung ini ngobrol sama dia, itu bakalan filmnya kamu tolak kah atau gimana Mawar? Kalau aku belum pernah ketemu orangnya, aku nggak bisa nebak-nebak Sama. sih Kak. Karena kayak gimana pun kayak apa ya, berdasarkan cerita orang juga mungkin ketika kita ketemu langsung pasti bakalan beda sih. Iya, Nggak iya, bakalan iya. 100% sama. Soalnya bisa jadi orangnya seperti itu gara-gara bertemu dengan Iya, orang itu kan. Iya, bener. It's Itu lagi. take and give kan Iya soalnya. iya. Jadi The Wise Man-nya keluar langsung. Brian Westman dong. very wise and Brian Wise Man Dumani, bener. Iya, itu berarti itu kadang suka jangan percaya omongan orang ya, berarti ya. Kalau misalnya ngambil proyek segala macam bisa. Jadi kan aku juga beberapa kali podcast sama aktor juga dan aktris, banyak kan memang faktor pertama untuk memilih proyek itu dia ngeliat dulu lawan mainnya siapa, saudaranya siapa, ceritanya seperti apa. Itu benar, tapi bukan berarti yang membuat kita jadi nggak ngambil tuh gara-gara itu, enggak. Itu menjadi pertimbangan. Ya kita, oke, ceritanya gini-gini, kita nanya gimana orangnya gini-gini. Tapi bukan karena kita main sama dia, kita jadi nggak mau gitu. Ya. Trust me, ada beberapa project aku mainin, awalnya kira bakal nggak nyambung. Dan mungkin pun pas reading juga bebe aja. Tapi pas di depan kamera kan pada akhirnya kita bukan jadi Brian sama lawan mainnya, atau Brian sama Mawar. Jadi karakter di situasi itu. Dan biasanya sometimes, trust me, ada beberapa film yang kamu tonton sebenarnya di dunia asli itu mereka benci-bencian. Iya, gue tahu, paham. Tapi di kameranya bagus. Iya. Gue paham maksudnya, Iya, bener. Dan yang mengefekkan itu bukan hanya pemain, juga director, juga tim. Jadi yang mungkin lawan mainnya nggak enak, tapi timnya enak, bisa juga ngebantu. Atau tim yang nggak enak, tapi lawan mainnya nggak enak, bisa ngebantu. Jadi makanya dalam film tuh, pertimbangannya dan aspek yang membuat suatu film nyaman dan bagus tuh banyak banget. Jadi kalau terkadang dapat project yang enak banget, siapa tuh yang pernah bilang Tom Hanks? Tom Hanks. Dia baru kemarin menangin apa dia ngomong? The movies that I don't like shooting are the movies that you like to watch. But ini aku paraphrasing ya, maksudnya the movies yang dia nggak suka mainin, ternyata itu yang disukai dan ditonton banyak orang. Tapi di film-film yang dia suka mainin, malah nggak ada yang tonton sama sekali dan nggak suka sama filmnya. Malah itu yang terjadi ya. Ya itu kebanyakan sering terjadi di perfilman. Iya, bener. Dan yang paling penting itu budget sebenarnya. Ya benar. Ya itu benar, Bray. yang pertama itu. Paling benar ya, paling benar. Nomor 0 lah ya. Ya tapi 1, 2, 3, itu juga harga tergantung sama cerita juga kan. Iya Kalau benar. ceritanya bagus kita bolehlah kita nego-nego dikit ya. Nggak Ya apa-apa. kalau kalian kan maksudnya kan kita udah nggak usah ngomongin cuan lagi ya, pasti itu nomor 1 ya negonya ya berapa sekian, mau apa enggak, mau enggak gitu Juga kan. tergantung sama siapa juga itu.
efeknya juga baik juga. Seriusan, Sama siapa? kalau emang kayak ada beberapa film yang mungkin emang bayaran gue, tapi aku suka ceritanya gitu. Suka ceritanya, suka ini, I'll do it ya. Lama mainnya siapa ya udah deh. Gara-gara dia budget aku diturunin, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Main sama dia soalnya. Gara-gara dia budget aku diturunin. Karena budgetnya udah ngepas produksinya ya. Tapi itu terjadi loh di Indonesia loh. Biasanya kan ada, kalau di luar tuh Mission Impossible itu kan udah bagi hasil sama Tom Cruise kan. Maksudnya udah ada sistem yang kalau gua aktor bagian dapat bagian sekian persen gitu. Kalau di Indonesia tuh udah ada belum sih? Kalian tahu nggak sih? Ada nggak ya? Setauku ada dulu. Tapi, Ada iya, dulu malah. Ada. Nggak dulu banget, pasti berapa tahun yang lalu. Tapi aku nggak tahu kalau dilakuin lagi sekarang atau enggak. Tapi udah pernah ya? Kecuali orangnya itu emang jadi produsernya. Jadi co-producernya atau apa gitu. Kemungkinan itu besar ada equity. Oh, berarti Umay kemarin cuan tuh ya? Kan Umay emang produser. Itu PH-nya Umay sama Prilly. Iya, cuan banget kemarin kan. alhamdulillah, Congratulations ya, Brian. 1 juta, gila. Ketika Tapi cinta jangan lupa bertasbih. juga keluarin duitnya banyak buat project itu. Iyalah. Jangan lupa paling mahal tuh marketing. Iya benar. Paling mahal tuh bayarin kincir. Beda. Salah. Paling mahal itu jadi talent di Baco Television. Gitu ya. Enggak dong. Oke, gue pengen main game sama kalian seperti biasa gamesnya, tapi ini agak berbeda. Jadi gamesnya ini gue akan kasih lo 5 phrase dari sebuah film. Kalian bisa nebak nggak nih phrase dari film Waduh. apa? Ini gampang sih Aku sebenarnya. bukan filmis banget lagi. Satu ya. Yang pertama, May the Force be with you. Star Wars. Brian satu. Gokil. May the Force be with you itu Star Wars. Next. I'll be back. Terminator. Oke, kita Udah, mulai. lu tau gak sih, lu kalau Gitu gini ya. kayak udah berat sebelah gak sih? Iya, udah, Nggak udah. adil Kita gak mau sih? ke kamera. Lu mau games apa Mawar biar bisa lu yang menang gitu? Maaf, saya Jerman dari kebetulan Austria kan. Jadi tonton apa get to the chopper. Iya gitu, coba. Wah, gila Brian. Kita 1 lawan 2 aja menang Brian. Oh iya. Ini karena luar. Ini kalau Indonesia nih gue bingung nih. Mawar harus nebak ini ya. Oke. I love the Smith. Iya dia pakai ini. Pakai ini tuh apa? Jawab Brian. 500 Dikit lagi. days. 500 days. 500 Days of Summer. Nah, Mawar satu. Yes, Dua. Mawar. Zul, come on man. Yang Indonesia dong, please. Oke, Indonesia ya. Terus udah Indonesia gue nggak tahu juga. Lo nonton film Indonesia tahun 2000-an nggak? Nonton dong. Gak ada bioskop di kampung gua. Ya coba tapi ayo. Bugs Disin Sunstux. 3 hari selamanya. Iya 3 hari untuk semuanya. Gokil. 1 bro. Selebrasi dulu dong, su dulu dong. Su. Ciu. Ganti. Udah dong. Satu lagi, itu udah Ini 4 pemenang ya? ya di semuanya satu ya. Belum, Oh, 2. ya. Kamu 2, 1. Poinnya Yang terakhir lima. poin, Selalu begitu ya, Bang? ini kayak games ala-ala di TV gitu ya. Pokoknya harus ada yang terakhir tuh yang menang ya. Oke, nggak apa-apa Ren, siap. Just keep swimming. Finding Dory? Finding Nemo. Iya, Mawar Eva Diong Swimming. memenangkan games kali ini, gokil. Thank you. Masalah Terima kartun-kartun kasih untuk Mawar semuanya. nomor 1. Nomor Pixar dia ya berarti ya, nomor Iya. 1 ya. Oh, gokil Terima sih. kasih teman-teman. Makasih juga ya Mawar ya, udah mau ikut games. Brian juga thank you. Udah mau. Terima kasih lagi udah Ketemu walaupun lagi 3 dong kali ya. Iya. Jangan bosan-bosan ya. Gue gak bakal bosan ketemu Siap, lu. thank you, Man. Brian Domani, The Wise Man, Mawar, Overthinking Diong, Zul, The coolest man. terima kasih banyak Zul the coolest man Panjul ya. Aduh kalian bertiga, such an honor bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga Thank you so much. sukses film Galaxy. Tepuk tangan dulu dong buat film Galaxy. Keren. Tayang tanggal berapa dan Zul. tuh. Galaxy udah tayang di bioskop. Jangan lupa bioskop ya, guys. Jangan lupa Bioskop. nonton. Oke, Nandika pamit, Brian Domani pamit, Mawar Eva Dayang pamit, Zul Panjul pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya, guys. Bye-bye. Bye.